Jadi sejarahnya, beliau sempat membuat mata uang kertas untuk mendanai tentara-tentara, mendanai TKR dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan percetakan uang kertas yang dikenal dengan uang kertas Hazairin. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Orang Sumatera Barat atau biasa kita sebut dengan orang Minangkabau memang banyak sekali dalam pergerakan-pergerakan dari mulai sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sudah merdeka sampai hari ini. Berbagai macam cara untuk para tokoh zaman dulu itu memperebutkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ada yang berjuang di dalam hutan, ada yang menjadi diplomatik sebagai ahli negosiasi dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seorang yang pada masa akhir hayatnya menjadi seorang guru besar hukum. Jadi sejarahnya, beliau sempat membuat mata uang kertas untuk mendanai tentara-tentara, mendanai TKR dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu Indonesia dirundung krisis ekonomi. Jadi mata uang yang dibuat oleh beliau ini hingga Lampung masih laku. Jadi di situ beliau bisa membeli persenjataan, bisa membeli bahan-bahan untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini. Beliau adalah Profesor Dr. Hazairin yang lahir pada 28 November 1906. Beliau ini juga seorang residen Bengkulu dan gubernur militer di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Seperti biasanya jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, di share buat semuanya agar ini bisa menjadi bahan cerita. Dan beliau ini sedikit sekali yang mengetahui, dan bahkan di tempat-tempat pendidikan mulai awal sampai jenjang menengah itu tidak membahas tentang beliau. Dan yang pasti beliau adalah putra dari Sumatera Barat, yaitu putra Minangkabau. Pada agresi militer Belanda II, Hazairin yang menjadi salah satu tokoh yang menjadi sasaran penangkapan Belanda kerap gagal ditangkap. Atas perintah Hazairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di Keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Pada masa kemerdekaan, Hazairin menunjukkan perannya yang menonjol dalam perjuangan. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan percetakan uang kertas yang dikenal dengan uang kertas Hazairin. Uang itu berlaku 1 Desember 1947 sampai 27 Desember 1949 di daerah Keresidenan Bengkulu. Uang kertas Hazairin itu dikeluarkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat dan untuk membiayai angkatan perang. Dengan adanya uang kertas Hazairin tersebut, roda perekonomian rakyat, khususnya Keresidenan Bengkulu, bergerak lagi setelah sebelumnya mengalami kesulitan karena langkanya mata uang RI. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Dengan uang kertas Hazairin, kebutuhan seragam TKR dan logistiknya juga dapat terpenuhi, sehingga semangat TKR dan rakyat untuk bergerilya semakin tinggi. Selain dikenal sebagai pejuang, dalam wilayah hukum, Hazairin dikenal sebagai pemikir besar. Pada 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Hazairin juga sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah di bidang hukum. Sejumlah bukunya bahkan sering dijadikan sebagai rujukan di perguruan tinggi, misal hukum kewarisan menurut Al-Quran. Hazairin juga tokoh yang aktif di kancah perpolitikan Indonesia. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Roseno. Hazairin menjadi anggota DPR sebagai wakil partai PIR. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, sebagai wakil partai, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri
pada Kabinet Ali Sastro Amjoyo 1953 sampai 1955. Pada pemilu 1955, Partai PIR terpecah menjadi dua, yakni PIR Wongsonegoro dan PIR Hazairin. Dalam pemilihan tersebut, PIR Hazairin hanya memperoleh 114.644 suara atau setara satu kursi. Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian. Hazairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Oke, jadi seperti itu. Banyak sekali cara-cara orang-orang tokoh-tokoh dahulu dengan memakai kepintarannya untuk dapat memerdekakan Indonesia ini, untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, seperti Bapak Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Mungkin beliau bernegosiasi di pusat, dan ada juga yang tentara-tentara TKR kita yang berperang melawan penjajahan di dalam hutan rimba Dirgantara, dan ada juga yang residen-residen setiap afdeling yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagai macam cara untuk agar roda perekonomian di zaman itu dapat bergerak dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia-manusia yang kekinian, yang milenial, seharusnya kita juga membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang berguna untuk Indonesia, membuat sesuatu yang berguna untuk bangsa dan negara ini. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Hazairin ini. Beliau bisa membuat uang kertas untuk mempergerakkan roda perekonomian yang ada di Sumatera, khususnya di Bengkulu sampai Lampung. Nah, kita lihat pada zaman sekarang ini orang banyak sekali milenial zaman sekarang ini sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Kenapa zaman dulu orang-orang kita itu banyak sekali yang berprestasi, pemuda-pemuda kita banyak sekali yang berprestasi. Apa sih yang bisa bermanfaat buat negara ini? Ayo dong, pemuda-pemuda di Indonesia, kita tiru cara-cara seperti yang kita bahas sebelumnya. Hanya 3 orang, cerita tentang 3 orang yang mempunyai gangguan jiwa bisa membela tanah air ini, mempunyai gangguan jiwa. Bagaimana kita yang sadar? Penting lakukan semua yang bermanfaat buat negara ini, keluarga dan bangsa. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.